siapa aja datang nih? Timnya aja, cuman nanti mau kalau kita udah siap Zoom dari Garut, Pak. Dari Garut. Oh, via Zoom dari Garut. Nah, kalau memang iya. Di sini ada siapa semua nih? Waduh. Boleh. Iya. Mari, Pak. Ini ada protap di sini, Pak. Iya. Jadi protap itu kalau ada yang datang, kita langsung putar sebentar. Di play dong itu. Dan sekaligus kita bikin konten. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk pada inti pembicaraan. Oke. Sangar. Saya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang lihat 2-3 pertanyaan. Siap. Ini semua digituin sini. Kalau Andre Hernusa datang, kita putar lagu ngobrol-ngobrol dulu. Masuk di channel YouTube. Oke, kita mulai. Selamat datang di Voice, the management of Voice of Baceprot. Selamat datang di Direktorat Musik, Film, dan Animasi. Selamat datang di channel YouTube Musik Itu Politik. Indonesia punya banyak musisi keren yang namanya dikenal hingga kancah internasional. Salah satunya adalah Voice of Baceprot. Meski namanya sedikit asing di telinga, nyatanya band metal yang terdiri dari 3 personel berhijab ini karyanya sudah dikenal hingga Eropa. Terbentuk pada tahun 2014, band satu ini digawangi oleh 3 perempuan berhijab, yakni Firda Marsha Kurnia, Winnie Rahmawati, dan Siti Aisyah. Mereka tergabung dalam VOB saat ketiganya masih duduk di bangku sekolah SMA dan dibantu oleh guru konselingnya. Nama Voice of Baceprot berasal dari 2 bahasa yang berbeda, yakni Inggris dan Sunda. Kata voice berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti suara, sedangkan Baceprot merupakan bahasa Sunda yang berarti bawel atau berisik. Arti dari nama VOB sangat selaras dengan genre musik yang mereka usung. Hal yang membuatnya makin unik, nama Baceprot terinspirasi dari klub teater yang jadi tempat awal pertemanan para personilnya. Sebelum rilis lagu ciptaan mereka sendiri, ketiga personil VOB dulunya sering mengcover lagu band metal papan atas dunia. Hingga akhirnya, VOB merilis beberapa karya musik seperti single School Revolution, God Allow Me Please to Play Music, dan album EP bertajuk The Other Side of Metallism. Melalui lagu-lagu yang mereka bawakan, VOB menyuarakan kritikan sosial. Misalnya, pada lagu debut mereka yang berjudul School Revolution, mereka mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Mereka juga menyuarakan tentang bahaya perubahan iklim dalam lagu The Enemy of Earth Is You. Mereka juga turut menyuarakan hak-hak kesetaraan gender pada single PMS, Perempuan Merdeka Seutuhnya. Bukan sekadar musik yang keras, isi dari lagunya juga berbobot. Hal yang sangat membanggakan adalah nama VOB dikenal hingga internasional. Banyak acara festival musik di luar negeri yang mereka hadiri. Kita dilatar belakangi oleh lagu yang Allow Me, God Allow Me to Play Music. Itu menarik banget buat saya. Tunggu dulu, ada yang bisa jelaskan nggak apa artinya Voice of Baceprot ini? Silakan, Pak. Siapa, Pak? Iya, Baceprot itu bahasa Sunda sebenarnya. Oh, bahasa Sunda. Ya, berisik, meracau, gitu-gitu. Bawel. Gitu. Ya, oke. Suaranya anak-anak yang bawel. Iya, jadi ini suara. Mewakili
Sebenarnya lebih ke memang anak-anaknya begitu dari awal di sekolah kenapa mereka hanya membentuk grup ini juga karena bawel dalam konotasi yang positif. Iya, bawel dalam konotasi positif gitu ya. Waduh. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh The Voice of Ceprot ini, karena memainkan musik metal tetapi pada saat yang sama menggunakan jilbab, Pak? Oke. Kalau mereka spesifik ya, waktu terakhir mereka diundang di Kementerian Agama kemarin kan, di acara ulang tahun itu mereka bilang justru dengan menggunakan hijab dan mereka latar belakangnya menjadi pesantren, dia mau membawa Islam sebagai agama yang bawa kedamaian buat semua orang. Gitu ya. Musik-musik itu sebenarnya cuma aliran yang mereka pilih. Gitu ya. Jadi mirip Rhoma Irama dan Soneta di lagu dangdut, di genre dangdut. Ini genre metal. Sama. Gitu ya. Sama ya. Waktu itu diundang di acaranya Omar Rahman juga. Podcast. Oh ada? Iya, Omar Rahman bilang kan, loh bukannya musik itu haram. Yang anak santai aja, kan kita ikutan bapak. Gitu. Sebenarnya saya pun baru mau pertanyaan saya selanjutnya yaitu, jadi ini kan sebagai representasi, saya bisa mengerti kenapa mereka sangat terkenal di banyak bermain di Eropa, banyak diundang, mungkin mau diundang ke Amerika, karena orang-orang Eropa atau orang Amerika melihat kita sebagai negara Muslim terbesar, ya kan? Jadi ini kemudian tiba-tiba ada grup metal yang membicarakan mengenai menggunakan jilbab. Jadi pertanyaannya itu ada, ya itu buat orang Eropa Amerika menarik karena representasi negara Muslim terbesar, tapi ada muncul kreativitas seperti ini. Jadi apa sebenarnya Pak reaksi publik selama ini seperti gimana? Ya kalau sekarang sih sebenarnya sudah jauh lebih bisa menerima ya. Iya. Tapi kalau dulu tentu saja ada, ya itu ada pro kontra ya. Ya pro kontra tetap ada. Ya. Tapi kalau dari bandnya sendiri, waktu mereka tampil di Paris, kita tahu ya di Paris itu kan bahkan hijab itu dilarang. Iya. Mereka sengaja membawa pesan bahwa hijab itu Bukan sesuatu yang bahaya. Dan mereka datang ke sana bukan hanya mau menggapai cita-citanya ya, tapi untuk menyampaikan bahwa hijab itu adalah tentang kedamaian, kecantikan juga. Oke, pertanyaan ini terutama untuk mengenai lagu God Allow Me Please to Play Music. Ini kan sebenarnya ya saya membacanya dan mendengarnya, wah ini lucu nih. Kenapa? Karena di beberapa ya kita tahu kan Islam itu banyak sektenya ya, banyak bagian-bagiannya ya. Dan bukan ada yang menerangkan musik, tapi ternyata udah dijawab sama anak-anak. Nah justru gini Pak, kalau pertanyaan saya sama dengan pertanyaannya Bung Roma dong. Iya, kalau mereka dulu gini Pak, jadi justru gurunya kan di awal-awal mereka dibimbing oleh guru kan ya, efek lah. Anak-anak komplain, kita nih main musik mau menyampaikan suara hati, tapi kenapa ada yang musuhi, ada yang bilang ini haram dan sebagainya. Nah gurunya bilang daripada musik kenapa nggak minta pemain di atas aja, jadi dulu lagu ini. Iya, gitu ya. Kita izin, Ya kalau memang mau membicarakan itu, saya ke psikolog kan. Jadi S1 saya psikologi, terus kemudian juga ini. Jadi studi-studi saya itu memang studi-studi antara studi-studi musik dan kaitannya dengan politik. Jadi ya makanya disertasi saya musik itu politik. Jadi menarik ya. Jadi minta izinnya ke Tuhan ya. Ya, gitu ya. Orang bilang Viob itu band yang politis karena isu-isu yang mereka bawa itu lingkungan. Iya, isu-isu. Gender. Lagu ini kan tentang seksual harassment, ya. Perlawanan terhadap itu. Saya lihat itu diskografinya memang banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial yang sangat berisi lah gitu. Memang ada yang ini ya, yang yang jadi teman diskusi mereka. Ya, gurunya. Gurunya. Dan itu memperluas bahan bacaan, memperluas bahan diskusi. Mereka rutin tuh mengadakan diskusi gitu. Nah itu ada yang jadi lagu, ada yang cuma jadi bahan obrolan gitu ya. Kalau dibandingkan sama banyak band yang seumuran sih, kalau soal referensi mereka luar biasa. Bacaannya ya. Ini mereka usia berapa ya Pak? 24 ya 23.
Mau 24, drummernya 23, gitarnya 23, basisnya paling muda 22. 22. Berarti ini sekarang mereka udah mahasiswa ya? Umur mahasiswa. Umur mahasiswa. Tapi mereka memutuskan waktu habis tamat SMA tidak melanjutkan. mereka fokus dulu di musik. Iya, fokus dulu di musik dan mungkin lebih fokus pada Berkarya. teknis maupun bagaimana mengenali industri. Iya, Pak. betul sekali. Iya. Jadi ini mungkin judulnya ini adalah The Voice of Baceprot meminta izin kepada Allah untuk bisa memainkan musik. Iya. Tuh, klik Pak itu. Pak, boleh dikenalkan dulu Pak. Biar subscriber saya di musik itu politik bisa mengenal teman-teman semua. Oke, ya terima kasih sebelumnya kesempatannya. Jadi saya sendiri sih datang, saya itu sejak awal karena saya dulu udah punya podcast, ya, punya talk show, Sama. ketemu sama mereka, ya, jadi ketemu sama mereka di situ. Tapi kemudian sejak ini 3 tahun terakhir kita menemani mereka BOD, dan karena tahun lalu mereka per September memutuskan untuk mandiri ya. Jadi mereka sekarang ada di Garut Pak, bukan di Jakarta. Iya. 3 jam dari kota Iya, Garut. iya. Gitu. Tidak harus Jakarta memang. Ya, nah itu pesan penting juga. Ya itu memang. Jadi kita punya tim ya di Jakarta. Jadi saya di Jakarta, kemudian ini ada Diandra, dia membantu juga. Oh, Diandra. Ya, Diandra, dia membantu dari sisi PR. Kemudian Ibu Dinya ini manajernya sebetulnya. Oh, Ibu. Ya, Mari yang menghubungkan kita dengan Bapak. Oke. Ya, saya party waktu itu kan yang Harfirna sama Pak Afif. Ya, seperti di sana. Tapi juga ya ini tim lah. Ya, Parvi 56 maksudnya kan? Iya, 56. Karena Parvi ada 4. Nah, varian ini yang bantu kita banyak dari sisi teknis karena pengalamannya luar biasa Pak di dunia musik. Oh iya. Dan dalam konteks hari ini kita mau bicara support untuk kegiatan kita tur ke Eropa. Itu tour manajernya Pak. Oh, teman dulu. Baik. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, saya pamit dulu ya. The Voice of Baceprot. Pantengin terus channel YouTube Musik Itu Politik. Makasih Pak. Makasih. Terus kemudian yang namanya Firda Kurnia yang mana? Hai. Kalau yang Widi ya tentu yang paling kiri ya. Kalau Eis main apa Eis? Wih, kamu kok powernya bisa seperti power laki-laki gitu main? Apa rahasianya? Hah? Apa rahasianya? Oh, simple banget. Itu power banget ya, powernya dapet. Karena main musik metal itu main ya, gue terus terang nggak bisa. Saya perkusionis juga. Tapi main musik metal nggak dapet touchnya. Itu touch itu persoalan touch. Oke. Terus yang ya makasih. Kalau Firda main apa Fir? Main gitar terus nyanyi itu bisa dalam satu kali yang sama ya? Iya. Oh gitu. Tapi ada additional musician. Jadi kalau konser bertiga doang, nggak ada additional musician. Cius nih. Terus wah hebat tapi Ras aja tau nggak ada lagu Ya, ada lagu Ras. Bapak tahu Ras Pak? Iya, Bapak Batua ya. Itu bertiga mereka pakai additional musician di bawah, kadang dia di bawah panggung ada, terus kemudian ada pakai elektronik, pakai sesuatu ini. Berarti yang ini main bass. Mbak Wiwi main bass. Jadi kadang vokalnya bisa gantian atau gimana? Atau cuman ini aja, Firda? Backing. Luar biasa. Saya senang karena isunya yang disampaikan juga menarik. Nanti lihat di channel nanti pembicaraan tadi bisa dilihat di channel
YouTube Musik Itu Politik ya. Wah, ini udah main di berapa negara? Dan tetap mau tinggal di Garut. Ya itu menurut saya bagus. Itu menurut saya bagus, membuktikan bahwa you don't have to stay in Jakarta lah. Kalau tetap di Garut, bahkan kalau bisa keberadaan Voice Over Cepot bisa memberi dampak ekonomi kepada Garut secara keseluruhan, karena sesungguhnya subsektor ekonomi kreatif itu tidak berdiri sendiri, karena setelah The Voice Over Cepot muncul, dia akan memberi dampak, Pak, bisa membuka merchandise ya, Pak. Bisa merchandise, bisa banyak. Terus kemudian bisa kafe The Voice Over Cepot, terus isinya apa? Di desain metal semua di dalamnya. Kok milih musik metal sih? Pilihan ya? Ya kebetulan tiga-tiganya suka sama metal. Selamat, keren. Berkarya dan kalau ini ya memahami industri. Jadi bukan hanya sebagai pemain, tapi minimal memahami juga industri musik, karena sudah mempunyai ketetapan untuk berprofesi sebagai musisi. Salam ya. Assalamualaikum. Salam metal. Oke.